Ketika Prancis menguasai wilayah tersebut, bendera Prancis dikibarkan di Batavia. Pada 11 September tahun 1811, Britania Raya dinyatakan penguasa tertinggi di Jawa. Sebuah kapitulasi ditandatangani, menyerahkan seluruh daerah ketergantungan kepada Britania Raya. Pada 13 Agustus tahun 1814, konvensi ditandatangani Viscount Castlereagh. Ini mengembalikan kepemilikan Belanda di Kepulauan Timur. Bendera Belanda kembali berkibar di Batavia. Kehilangan Jawa bukanlah kejahatan langsung atau mutlak bagi pihak Belanda. Sebelum ekspedisi Inggris, Hindia Belanda hampir tidak memberikan keuntungan apapun. Perdagangan dan hubungan antara Jawa dan Eropa terhenti, hampir musnah. Kendali pemerintah pusat atas agennya semakin melemah. Belanda mengirim gubernur dan penasihat. Namun, sedikit informasi diperoleh mengenai sebab kegagalan dan hampir tidak ada bantuan nyata. Koloni menjadi beban, bukan penopang. VOC bangkrut, melemparkan beban utang. Seluruh beban utang dan kewajibannya kepada bangsa secara keseluruhan. Mungkin ada penghiburan bahwa keadaan tidak menguntungkan ini bersifat sementara. Sumber daya koloni sebenarnya terus meningkat, dapat dimanfaatkan kembali. Peninjauan kondisi keuangan dan perdagangan Jawa sebelum penaklukan akan membantu menilai persoalan ini. Penyebab kemunduran VOC dapat ditelusuri sebelum perang ke-1780. Bencana perang membawa perusahaan ke ambang kehancuran. Muncul kepedulian umum di Belanda untuk menyelamatkan dan memulihkan kepercayaannya. Penyelidikan dilakukan untuk menemukan cara pertolongan sementara dan obat permanen. Namun, keadaan Eropa yang bergolak tidak memberi ruang bagi pelaksanaannya. Hubungan bebas antara negeri induk dan koloninya terputus. Perdagangan jatuh ke tangan negara-negara netral. Beberapa wilayah hilang. Wilayah yang tersisa terpaksa bertahan tanpa bantuan dari tanah air. Sebelum 1780, rata-rata penjualan tahunan perusahaan mencapai lebih dari 20 juta gulden. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harga komoditas pun hampir sama dengan periode 1648 hingga ke 1657. Penjualan rata-rata hanya sekitar 8 juta gulden per tahun saat itu. Jelas bahwa kemunduran perusahaan tidak disebabkan oleh berkurangnya perdagangan. Dari pembukuan India, keuntungan di India selalu sebanding dengan keuntungan di Eropa. Total keuntungan berturut-turut mencapai lebih dari 101 juta hingga 322 juta gulden. Pengeluaran meningkat dari sekitar 76 juta menjadi lebih dari 274 juta gulden. Keuntungan bersih berkisar antara 25 juta hingga 48 juta gulden. Rata-rata keuntungan tahunan selama 40 tahun hingga 1653, sekitar 640.000 gulden. Selama 50 tahun hingga 1663, sekitar 500.000 gulden. Selama 60 tahun hingga 1673, sekitar 750.000 gulden. Selama 70 tahun hingga 1683, sekitar 670.000 gulden. Selama 80 tahun hingga 1693, sekitar 600.000 gulden. Pada 1696, keuntungan bersih kumulatif tinggal sekitar 40 juta gulden. Berkurang hampir 8 juta dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Dari 1697 hingga 1779, kerugian begitu besar, menghabiskan keuntungan masa lalu. Bahkan ditambah keuntungan fiktif untuk menutupi keadaan pemerintahan di India. Komisaris berpendapat perusahaan belum tak dapat diperbaiki, merekomendasikan pinjaman tambahan. Jumlah keuntungan bersih yang dihitung sejak 1613 tercatat sebagai berikut. Pada 1697, sebesar 38.696.527 gulden. Pada 1703, sebesar 31.674.645 gulden. Pada 1713, sebesar 16.805.598 gulden. Pada 1723, sebesar 4.838.925 gulden. Pada 1724, sebesar 1.037.777 gulden. Pada 1730, telah terjadi kerugian total sebesar 7.737.610 gulden. Pada 1779,
Jumlah kerugian ini meningkat hingga 84.985.425 gulden. Sebelum Perang 1780, perusahaan mengirim 20 kapal berbobot 900 ton ke India, serta 8 atau 10 kapal lain berbobot sekitar 800 ton. Sekitar 22 atau 23 kapal kembali setiap tahunnya dengan muatan 4 dari Tiongkok, 3 dari Selan, 3 dari Bengal, 1 dari Coromandel, dan 12 dari Batavia. Setiap tahun perusahaan mengekspor bahan pangan dan barang dagangan senilai 2,6 hingga 2,8 juta floen, serta uang tunai sebesar 4 hingga 6 juta floen. Penjualan tahunan umumnya mencapai 20 hingga 21 juta floen. Perdagangan India ini menopang seluruh perdagangan luar negeri Belanda. Dengan modal yang digunakan mencapai sekitar 260 juta floen. Komisi Pemerintah Belanda pada 1780 menyelidiki keadaan keuangan perusahaan. Pada 1789, tunggakan perusahaan telah mencapai 74 juta floen. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 84 atau 85 juta floen. Tidak kurang dari 67.707.583 floen telah dibayarkan oleh negara. Beban keuangan berpindah sepenuhnya kepada bangsa Belanda sendiri. Ini menandai berakhirnya keberadaan VOC sebagai kekuatan dagang dan pemerintahan di timur.